Perkenalkan, nama saya Damar. Saya seorang penggali makam di sebuah pemakaman tua di sebuah kota kecil di Jawa. Saya sudah bekerja di sini lebih dari 10 tahun. Sepanjang waktu itu, saya telah melihat banyak hal yang aneh, tapi tidak ada yang lebih menyeramkan dari kejadian yang saya alami pada tahun 2017. Malam itu, saya lembur. Saya harus menyelesaikan galian untuk pemakaman keesokan harinya. Saya bekerja sendiri, hanya ditemani suara sekop yang mengoyak tanah dan desiran angin di antara pepohonan tua. Lalu saya mendengar suara itu. Damar. Saya langsung berhenti menggali. Suara itu sangat lirih, seperti seseorang berbisik di telinga saya. Saya menoleh ke kanan dan kiri, tapi tidak ada siapapun. Hanya batu nisan tua yang menjulang sunyi di bawah sinar bulan. Saya menarik napas dalam, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai merayap di dada saya. Tapi baru beberapa detik setelah saya kembali menggali, suara itu terdengar lagi. Damar, tolong aku. Saya merinding. Suaranya datang dari arah makam tanpa nama di ujung pemakaman. Itu adalah makam yang sudah lama terbengkalai. Batu nisannya retak, dan rumput liar tumbuh lebat di sekitarnya. Saya sering melewati makam itu, tapi baru malam ini saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya angin atau imajinasi saya yang lelah. Tapi sepanjang malam, saya merasa ada yang mengawasi saya dari bayang-bayang pohon. Esok paginya, saya bertanya kepada Pak Salim, penjaga makam yang sudah bekerja lebih lama dari saya. Pak, makam yang di ujung sana, yang tanpa nama, itu makam siapa? Wajah Pak Salim langsung berubah pucat. Dia menatap saya lama sebelum menjawab dengan suara pelan. Jangan banyak tanya soal makam itu, Mar, sudah, biarkan saja. Tapi saya dengar suara dari sana semalam. Pak Salim menghela napas panjang. Dulu, pernah ada orang yang dikubur di situ dengan cara tidak wajar. Jangan coba-coba ganggu makam itu, Mar, biarin aja. Saya semakin penasaran. Saya mencoba bertanya kepada orang-orang lain di sekitar pemakaman, tapi semua hanya menggeleng dan menghindar. Malam itu, saya memutuskan untuk kembali ke makam itu. Dan itulah awal dari mimpi buruk saya. Hujan rintik turun saat saya berdiri di depan makam tua itu. Jantung saya berdegup kencang. Saya menajamkan pendengaran, berharap suara itu tidak terdengar lagi. Tapi saya salah. Aku masih di sini. Aku belum mati. Saya menahan napas. Suara itu begitu dekat, seperti datang dari bawah tanah. Dengan tangan gemetar, saya mulai menggali. Entah apa yang merasuki saya malam itu. Tapi saya merasa ada sesuatu yang harus saya ketahui. Tanahnya lebih lunak dari yang saya kira. Dan dalam beberapa menit, sekop saya membentur sesuatu. Sebuah peti kayu tua. Saya terdiam. Di dalam hati, saya tahu saya seharusnya berhenti, tapi entah kenapa, saya tetap mengulurkan tangan dan membuka peti itu. Yang saya lihat membuat darah saya membeku. Di dalam peti itu, ada jasad seorang pria yang masih utuh. Matanya terbuka lebar, dan bibirnya bergerak-gerak, seperti sedang berbicara. Saya terhuyung mundur. Suara bisikan itu kini berubah menjadi jeritan mengerikan. Aku belum mati. Tiba-tiba, tubuh di dalam peti itu bergerak. Jarinya yang sudah membusuk terangkat perlahan. Saya berteriak dan berlari sekencang mungkin, tapi langkah saya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menarik saya kembali. Saya merasa seseorang atau sesuatu berusaha menyeret saya masuk ke dalam kuburan itu. Lalu semuanya menjadi gelap. Saya terbangun di rumah dengan tubuh menggigil dan kepala berdenyut hebat. Pak Salim ada di samping saya, wajahnya penuh kekhawatiran. Kamu hampir mati, Mar, katanya. Kami menemukanmu pingsan di dekat makam itu. Untung aku dan warga lain datang tepat waktu. Saya tidak berani menceritakan apa yang saya lihat di dalam peti. Tapi sejak malam itu, saya mulai mengalami hal-hal aneh. Setiap malam, saya mendengar suara bisikan di telinga saya. Aku belum mati. Damar, aku masih di sini. Bayangan hitam sering terlihat di sudut kamar saya. Kadang, saat saya terbangun di tengah malam, saya melihat sosok pria dari peti itu berdiri di pojokan, menatap saya dengan mata kosong. Saya mencoba mencari tahu siapa sebenarnya yang dikubur di makam itu. Tapi tidak ada catatan apapun. Bahkan Pak Salim tidak tahu pasti siapa dia. Sampai sekarang, saya masih dihantui mimpi buruk tentang peti itu. Dan bisikan dari kubur itu belum berhenti.